Selamat datang di channel Seram Oi. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Pemuda ini hendak ditumbalkan pemilik warung mie ayam, tak tahu pemuda ini pemilik amalan penghancur jin pesugihan. Dan ini dia selengkapnya. Tahun 1991, malam turun perlahan di jalanan tanah menuju desa Ngadiluhur. Udara lembab setelah hujan sore membuat bau tanah basah menyeruak kuat, bercampur aroma dedaunan kering yang membusuk di tepi jalan. Dari kejauhan, tampak seorang pemuda berjalan pelan sambil menenteng ransel lusuh di punggungnya. Bajunya kusut, celana panjangnya kotor terkena lumpur, dan sandal jepit yang dipakainya tampak sudah aus dimakan waktu. Dialah Sularto, seorang pengembara yang sejak beberapa bulan terakhir hidup berpindah-pindah dari kota kecil ke kota lain, mencari peruntungan yang tak pernah jelas arahnya. Perjalanan panjang hari itu membuat perutnya keroncongan. Sejak pagi, ia hanya meneguk teh tawar di warung kecil pasar kecamatan. Kini, malam semakin pekat dan ia butuh tempat untuk sekedar mengisi perut. Ketika menapaki tanjakan jalan desa, matanya menangkap cahaya redup dari lampu Petromax yang menggantung di sebuah bangunan kayu di tepi jalan. Tulisan di papan kusam, catnya sudah pudar setengah hilang, masih bisa dibaca samar, warung mie ayam. Sularto menghela nafas lega. Pas sekali, gumamnya pelan, menepuk-nepuk perutnya yang lapar. Ia mendekati warung itu. Dari luar, tampak sederhana. Dinding kayu berlumut, atap genteng beberapa bagian bocor, dan ditambal seadanya dengan seng berkarat. Namun, yang membuat Sularto sedikit ragu adalah suasana muram yang menyelimuti tempat itu. Lampu Petromax di dalam berkedip-kedip seperti hendak padam, menimbulkan bayangan bergerak di dinding. Bau amis samar tercium, bukan aroma biasa dari kuah kaldu ayam, melainkan bau darah segar yang menusuk hidung. Langkah Sularto sempat terhenti. Ia berdiri sejenak di depan warung, menimbang. Perut lapar, tapi kenapa tempat ini aneh sekali, pikirnya. Namun rasa lapar lebih kuat daripada firasat, dan akhirnya ia menyingkap tirai kain lusuh di pintu masuk. Di dalam, suasana warung tak lebih cerah. Meja-meja kayu dipoles seadanya, sebagian miring karena kakinya patah satu. Kursi panjang terlihat usang, catnya mengelupas. Hanya ada satu pelanggan tua yang sedang menyeruput mie dengan tergesa, seolah ingin cepat-cepat pergi. Saat Sularto masuk, pelanggan itu menoleh sebentar dengan tatapan penuh was-was, lalu buru-buru menghabiskan makanannya dan meninggalkan warung tanpa sepatah kata pun. Di balik meja panjang dekat dapur, berdirilah seorang pria berusia 50-an. Tubuhnya agak gemuk, wajahnya keras, dengan keriput di kening dan mata kecil yang tajam. Dialah Witarto, pemilik warung. Senyum yang ia berikan pada Sularto sekilas tampak ramah, namun terlalu kaku, seperti dipaksakan. Tak jauh dari situ, seorang perempuan kurus dengan rambut terurai sebagian keluar dari kerudung lusuh, ikut menyambut. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan sorot matanya dingin. Perempuan itu adalah Mursiem, istri Witarto. Senyumannya tipis, tidak hangat, malah membuat bulu kuduk berdiri. "Silahkan mas, duduk sini," kata Witarto dengan suara beratnya. "Perjalanan jauh ya, cocok sekali makan mie ayam hangat malam-malam begini," timpal Mursiem. Nada suaranya terdengar datar, seperti tanpa emosi. Sularto mengangguk, berusaha sopan. Ia duduk di kursi panjang yang berderit pelan ketika diduduki. Ranselnya ia letakkan di samping. Dari posisinya, ia bisa melihat ke arah dapur. Tirai tipis yang menutupi ruang masak bergoyang, seakan ada angin yang masuk, padahal udara di dalam cukup pengap. Bayangan hitam samar seperti melintas di balik tirai itu, membuat Sularto refleks mengucek matanya. Aneh, gumamnya dalam hati. Ia mencoba menenangkan diri. Bagaimanapun, ia hanyalah seorang pengembara kelaparan. Ia tidak ingin berprasangka macam-macam. Perut dulu yang diisi, batinnya. Namun tetap saja, ada rasa ganjil yang menggelayuti hatinya sejak masuk ke warung ini. Witarto mendekat, menaruh gelas air putih di meja. "Silahkan diminum dulu mas, mie-nya sebentar lagi jadi." Sularto mengucap terima kasih, tapi jarinya tak kunjung menyentuh gelas itu.
Air tampak keruh dalam cahaya redup Petromax. Ia hanya tersenyum tipis, lalu membiarkannya. Sementara itu, Mursiem berdiri tidak jauh dari pintu, memandanginya dengan tatapan panjang. Mata cekungnya menelusuri wajah Sularto, dari atas ke bawah, seakan sedang menilai sesuatu yang lebih dari sekedar tamu biasa. Sularto merasa risih, tapi ia menahan diri untuk tidak bertanya. Waktu berjalan lambat, tik, tik, suara tetesan air dari atap bocor terdengar jelas, berpadu dengan dengung lampu Petromax. Sesekali angin malam masuk melalui celah-celah dinding, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Sularto mengusap lengannya, merapatkan jaket tipis yang ia kenakan. Dalam keheningan itu, Sularto berusaha menenangkan pikiran. Ia mencoba mengabaikan firasat yang sedari tadi mengganggu. Baginya, mungkin ini hanyalah warung desa biasa dengan pemilik yang kurang ramah. Yang penting, perut kenyang, lalu aku bisa lanjut perjalanan besok. Ia berbisik dalam hati. Akhirnya, ia mengangkat kepalanya, mencoba tersenyum sopan kepada Witarto dan Mursiem. "Pak, Bu, saya pesan 1 mangkuk mie ayam ya," ucapnya dengan nada tenang. Ucapan itu disambut keheningan sesaat. Witarto menatap Mursiem dan Mursiem menatap balik suaminya. Tatapan mereka bukan tatapan biasa. Ada sesuatu yang tersirat, seolah sebuah kesepakatan diam yang hanya mereka pahami. Senyum tipis muncul di wajah mereka berdua, senyum yang tak memberi kehangatan, melainkan seperti menyimpan maksud tersembunyi. Sularto tidak menyadari betapa dalam tatapan itu, sebuah rencana kelam baru saja dimulai. Sularto duduk dengan punggung sedikit membungkuk, kedua tangannya bertumpu di atas meja kayu yang goyah. Ransel lusuhnya ia taruh di samping kursi panjang. Sejenak ia membiarkan matanya berkeliling menyapu isi warung, mencoba mengusir rasa lapar dengan mengamati keadaan sekitar. Warung itu tak besar, hanya terdiri dari 3 meja panjang dan kursi kayu berderit. Dinding kayunya penuh noda hitam akibat asap kompor yang menempel bertahun-tahun. Beberapa tempat tampak berjamur, lembab, dan berbau apek. Di langit-langit, sarang laba-laba menjuntai, seperti sudah lama tak tersentuh sapu. Yang membuat Sularto heran, warung ini sebetulnya berada di pinggir jalan desa yang cukup ramai, tapi mengapa hanya dirinya yang tersisa? Ia ingat tadi sempat melihat 2 pemuda desa duduk di pojok, namun beberapa menit setelah ia masuk, mereka seperti buru-buru menghabiskan mie, membayar tergesa, lalu bergegas keluar tanpa basa-basi. Seolah-olah ada sesuatu di warung ini yang ingin mereka hindari. Sularto mengernyit, menatap pintu warung yang kini tertutup rapat. Hanya suara tetesan air dari atap bocor yang menemani sunyi. Tiba-tiba, dari balik dapur terdengar suara ayam berkokok keras, panjang, menggema sampai keluar tirai tipis yang menjadi pembatas. Namun suara itu terputus mendadak, berubah menjadi jeritan serak seperti dicekik. Disusul suara logam beradu, pisau yang membelah sesuatu dengan cepat, srek, srek, duk. Sularto menelan ludah. Ia terbiasa dengan pemandangan penyembelihan ayam di pasar, tapi entah mengapa, suara dari dapur itu terdengar lebih menyeramkan, seakan bukan sekedar memotong ayam untuk dimasak, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih kelam. Tak lama, aroma amis mulai menyebar, bau darah yang masih segar bercampur dengan uap kuah kaldu. Bagi orang biasa, mungkin tak akan terasa janggal, tapi bagi hidung Sularto yang tajam, ada sesuatu yang tidak beres. Aroma itu terlalu kuat, terlalu menyengat, tidak seperti bau kaldu ayam biasa. Ia menghela nafas, menahan mual. Kenapa amis sekali, seperti bukan hanya darah ayam, gumamnya lirih. Matanya kemudian menangkap sesuatu di pojok langit-langit. Bayangan hitam, samar, tapi jelas bergerak. Seperti bentuk tubuh kecil yang melata, tapi terlalu cepat untuk dikenali. Sularto menatap tajam, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi karena cahaya Petromax yang redup. Namun saat bayangan itu berpindah, ia yakin ada sesuatu yang lain di dalam ruangan ini. Tak lama, Witarto keluar dari dapur sambil membawa semangkuk mie ayam. Uap panas mengepul, aroma bawang goreng bercampur dengan sesuatu yang membuat perut terasa semakin kosong, tapi juga menimbulkan rasa ngeri.
Witarto meletakkan mangkuk itu di hadapan Sularto. "Sini mas, mie ayam hangat, cocok untuk perjalanan jauh," ucapnya, tersenyum aneh. Senyum itu lebih menyerupai seringai, tidak hangat, tidak ramah, melainkan menyembunyikan sesuatu di baliknya. Sularto menunduk, menatap mie ayam itu. Kuahnya bening kekuningan, potongan ayam berserakan di atasnya, ditaburi bawang goreng dan daun seledri. Tampak biasa, tapi hatinya menolak. Ia menggenggam sendok, lalu terdiam. Ada perasaan enggan menyuapkan makanan itu ke mulut. Perutnya lapar, namun firasatnya berteriak, "Jangan!" Mursiem mendekat, berdiri tak jauh dari meja dengan tangan terlipat di dada. Sorot matanya menempel pada Sularto, menunggu, mengawasi, seperti seekor kucing yang memperhatikan tikus di hadapannya. Sularto menghela nafas panjang. Ia teringat pesan kakeknya, seorang kiai sederhana di desanya dulu. Sang kakek pernah berkata, "Di perjalananmu nanti, jangan abaikan doa. Ada tempat yang dipelihara jin, ada makanan yang diberi tumbal. Doa akan jadi perisai, meski perut lapar." Dalam hati, Sularto membaca doa singkat. Amalan yang diwariskan kakeknya mengalir pelan di bibirnya. Ia merunduk, menutup mata sejenak, lalu mengucapkan bacaan itu dalam lirih, cukup untuk dirinya sendiri. Namun sesuatu yang ganjil terjadi. Begitu doa itu terucap, kuah mie ayam dalam mangkuk bergolak halus, seperti ada gelembung yang muncul dari dasar mangkuk. Uapnya berubah lebih pekat, menimbulkan aroma amis yang semakin menusuk. Seolah ada sesuatu yang menolak doa itu, berontak dari dalam. Sularto terdiam, matanya membelalak. Ia meletakkan sendok kembali ke meja. "Astagfirullah," desisnya lirih. Witarto yang berdiri di dekat meja mendadak terbatuk kecil, lalu tersenyum lebih lebar. "Kenapa mas, tidak suka mie ayamnya? Padahal ini mie ayam paling enak di desa Ngadiluhur," katanya. Suaranya datar tapi bergetar aneh. Sularto tidak segera menjawab. Tangannya meremas ujung meja, berusaha menenangkan diri. Ia merasa perutnya semakin lapar, tapi pikirannya semakin waspada. Ada yang salah, sangat salah. Mursiem tiba-tiba mendekat sedikit, menyentuhkan jemari kurusnya ke tepi mangkuk. "Hangat kan? Makanlah mas, perjalanan jauh butuh tenaga, jangan takut," katanya pelan, nadanya seperti bisikan. Sularto menoleh, menatap wajah perempuan itu. Mata cekung Mursiem tampak lebih dalam, seperti menyimpan sesuatu yang gelap. Untuk sesaat, Sularto merasa sedang ditatap bukan oleh manusia, melainkan oleh sesuatu yang lebih liar. Ia menelan ludah, lalu bersandar sedikit ke kursi. "Iya bu, sebentar lagi," jawabnya sekenanya. Dalam hati, ia semakin mantap, tidak boleh sembarangan menelan mie ayam itu. Warung kembali sunyi, hanya suara detak sendok beradu pelan dengan mangkuk ketika Sularto pura-pura mengaduk mie ayam. Namun matanya tetap waspada, sesekali melirik ke dapur yang tirainya bergoyang pelan. Seakan ada sesuatu yang menunggu dari balik kegelapan itu. Sularto akhirnya mencoba menyuapkan mie ayam itu perlahan. Lidahnya merasakan tekstur yang aneh, gurih bercampur rasa getir yang sukar dijelaskan. Ia mengunyah perlahan, mencoba menelan, meski hatinya penuh waspada. Setiap kali mie itu melewati kerongkongan, ada rasa dingin menjalar di tengkuk. Seakan makanan itu bukan sekadar makanan, melainkan sesuatu yang menyimpan beban gaib. Di tengah ia berusaha makan, telinganya menangkap sesuatu. Awalnya samar, seperti desir angin menyelusup di celah dinding warung. Namun semakin ia diam, semakin jelas suara itu terdengar. Bisikan lirih, suara perempuan, parau dan penuh isak. "Tolong, jangan makan, itu darah." Sularto spontan menoleh ke arah dapur. Tirai lusuh yang menutupi ruang itu bergoyang pelan. Ia menajamkan pendengaran, berharap bisa memastikan. Tapi suara itu menghilang, menyisakan kesunyian mencekam. Bulu kuduknya meremang, tangannya gemetar sedikit saat menaruh sendok ke mangkuk. Hatinya kian yakin mie ayam itu tidak wajar. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik aroma dan rasa yang janggal. Tak lama, Mursiem keluar dari dapur.
Wajahnya pucat, lebih pucat dari sebelumnya. Mata cekungnya kini tampak memerah, seolah habis menangis. Namun saat melihat Sularto, ia buru-buru memaksakan senyum. Senyum itu tipis, rapuh, dan malah menimbulkan rasa takut. "Bagaimana, Mas? Enak kan?" tanyanya dengan suara serak. Sularto menahan diri untuk tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, sekadar sopan. Padahal dalam dadanya, ia ingin meludahkan makanan itu. Suasana hening sejenak, sampai Witarto duduk di kursi seberang meja Sularto. Tubuh besarnya menimbulkan bayangan panjang di bawah cahaya Petromax yang bergoyang. Senyum kaku menghiasi wajahnya, namun sorot matanya menajam, menusuk seperti sedang menginterogasi. "Mas, ini dari mana?" tanya Witarto datar. Sularto menegakkan tubuhnya. "Saya dari selatan, Pak. Sudah beberapa hari jalan kaki, kadang ikut tumpangan, mau coba cari kerja di kota." "Sendirian?" tanya Witarto lagi. "Ya, sendirian." Mursiem berdiri di belakang suaminya, memperhatikan dengan mata yang tak berkedip. Tangannya yang kurus meremas kain sarung yang menutupi pinggangnya, seakan menahan sesuatu. Witarto menyandarkan tubuh ke kursi, lalu tertawa kecil, hambar. Pengembara muda, jauh dari rumah, tanpa siapa-siapa, cocok sekali singgah di sini. Nada bicaranya membuat Sularto tak nyaman. Ia merasa seolah sedang dinilai, bukan sebagai pelanggan, melainkan sesuatu yang lain. "Kerja apa yang Mas cari?" Witarto bertanya lagi. "Apa saja, Pak, yang penting halal dan bisa buat hidup," jawab Sularto hati-hati. Mursiem menyelutuk, suaranya lirih. "Orang jauh begini biasanya membawa keberuntungan." Sularto menoleh, menatapnya. Kalimat itu terdengar biasa, tapi nadanya penuh makna tersembunyi. Witarto tersenyum lebih lebar. Iya, benar. Kadang ada orang yang memang ditakdirkan menjadi tepat di suatu tempat. Mas Sularto ini bisa jadi orang yang kami tunggu. Sularto merasakan detak jantungnya meningkat. Kata-kata Witarto membuat kecurigaan yang sejak tadi ia pendam semakin nyata. Warung ini bukan sekadar tempat makan, ada maksud lain yang sedang berjalan. Ia berusaha menjaga ekspresi wajah agar tetap tenang. Sendok ia angkat lagi meski tak ia suapkan. Matanya melirik ke mangkuk, memperhatikan kuah mie yang tadi bergolak saat ia berdoa. Kini, kuah itu tampak tenang, tapi aroma amisnya semakin pekat. Witarto mendekatkan wajah, menatap lurus ke mata Sularto. "Mas tahu, tidak semua pelanggan warung ini bisa menikmati makanan kami sampai habis. Ada yang tak sempat." Sularto menelan ludah, menahan diri agar tidak goyah. "Maksudnya, Pak?" tanyanya, berpura-pura bodoh. Witarto tidak menjawab langsung. Ia menatap Mursiem, lalu keduanya bertukar pandang sejenak. Tatapan itu jelas, seperti sebuah bahasa rahasia di antara mereka berdua. Lalu Witarto berkata pelan, nadanya berat, seolah menahan sesuatu. "Kami sudah lama menunggu orang yang tepat. Malam ini mungkin sudah saatnya. Warung ini akan benar-benar kenyang." Kalimat itu menggantung di udara. Sularto membeku. Di dalam hatinya, ia tahu dirinya bukan sekadar pelanggan biasa. Ia telah dijadikan target. Malam merambat semakin larut. Jalanan desa Ngadiluhur yang tadinya masih sempat dilalui beberapa sepeda motor, kini benar-benar sepi. Angin lalam membawa suara dedaunan jati kering yang bergesekan, menimbulkan bunyi seperti bisikan samar. Di dalam warung, Sularto menyadari satu hal ganjil. Pintu warung ditutup lebih awal. Tidak ada lagi pelanggan yang datang, dan kini hanya dirinya yang masih duduk di kursi kayu panjang itu. Lampu Petromax yang menggantung di langit-langit berayun pelan, suaranya mendesis. Api kecil di dalamnya kadang berkedip, membuat ruangan sesekali gelap lalu terang kembali. Dalam sekejap-sekejap itu, Sularto merasa matanya menangkap sesuatu. Bayangan hitam yang bergerak di sudut warung, tepat di dekat dinding papan yang berlumut. Bayangan itu tidak lagi samar, makin lama makin jelas bentuknya.
Sularto menahan napas. Sosok itu menyerupai manusia, tapi tubuhnya dipenuhi bulu hitam tebal seperti ayam jantan. Kepalanya agak condong ke depan, lehernya panjang, dan yang paling mencolok adalah kedua matanya, merah menyala, berkilat seperti bara api. Makhluk itu menatapnya lurus tanpa berkedip. Dari mulutnya terdengar suara berdecit, seperti ayam yang dicekik. Hawa dingin merambat cepat, menusuk ke pori-pori Sularto. Bulu kuduknya berdiri. Ia menggenggam lututnya di bawah meja, mencoba tetap tenang. Langkah kaki terdengar berat dari arah dapur. Witarto muncul sambil membawa sebuah kendi tangan liat besar yang mulutnya ditutup kain putih lusuh. Tangannya berotot, urat-uratnya menonjol, dan wajahnya tampak lebih tegang daripada sebelumnya. Tanpa berkata sepatah pun, Witarto meletakkan kendi itu di atas meja panjang. Suara duk keras menggema, membuat Sularto sedikit tersentak. Dengan perlahan, Witarto membuka penutup kain. Aroma amis langsung menyergap udara. Sularto melihat cairan merah pekat di dalam kendi, mengeluarkan bau darah yang menusuk. Witarto tersenyum tipis, lalu mengambil sebuah mangkuk kosong dari rak. Ia menuangkan isi kendi ke mangkuk itu. Darah segar mengalir, menimbulkan suara lirih gluk-gluk yang menyeramkan. Sambil menuang, mulut Witarto berkomat kamit. Sularto, yang sejak kecil diajari kakeknya menghafal doa-doa dan sedikit mantra pengusir gaib, bisa mengenali irama lirih itu. Itu bukan doa biasa, nada suaranya penuh tekanan dan ada bunyi-bunyi Jawa kuno yang terdengar memanggil sesuatu. Kawulo nyuwun, dangu langgeng, nyawane gawe sedekah. Suara Witarto bergetar rendah, seperti tidak berasal dari kerongkongannya. Di saat bersamaan, pintu warung bergemeretak. Sularto menoleh dan mendapati Mursiem sudah berdiri di sana. Tubuh kurusnya menempel pada daun pintu, tangannya perlahan mengunci gembok dari dalam. Matanya tampak merah, seperti orang kelelahan menahan tangis, tapi bibirnya dipaksa tersenyum. Senyum itu menambah kesan ganjil dan menyeramkan. Sularto mulai merasa bahwa ia benar-benar terjebak. Ia tahu ritual yang sedang dilakukan bukan sekedar tradisi aneh, melainkan sebuah tumbal. Meja kayu tempat mangkuk diletakkan mulai bergetar. Suara duk-duk-duk terdengar seperti ada palu besar menghentak dari bawah tanah. Dari langit-langit, suara ayam berkokok terdengar lagi, kali ini panjang dan sumbang, lalu berubah menjadi jeritan perempuan yang memilukan. Sularto merasakan getaran di udara, seolah-olah ruangan itu dikelilingi kekuatan gaib. Makhluk bertubuh ayam dengan mata merah kini bergerak maju. Langkahnya menimbulkan bunyi cakar yang menggesek lantai. Matanya tidak pernah lepas dari Sularto. Nafasnya berat, kadang disertai bunyi dengusan yang membuat dada Sularto sesak. Saudara muda, suara Witarto kini lantang, matanya menatap Sularto dengan sorot haus. Malam ini, warung ini akan benar-benar kenyang. Kau, orang yang tepat, jangan melawan. Kau hanyalah santapan bagi yang menjaga rejeki kami. Mursiem berdiri diam di belakang, seperti bayangan yang tak punya jiwa. Dari matanya yang cekung, air mata justru jatuh, tapi ia tetap menutup mulutnya rapat, seolah tidak berani berkata. Sularto menutup mata sebentar, lalu menarik nafas dalam. Ia tahu, bila ia diam saja, nyawanya akan direnggut malam ini. Maka ia mulai berdoa dengan lantang. Doa itu bukan sekedar ucapan, tapi sebuah amalan warisan kakeknya, doa penghancur jin pesugihan yang jarang sekali dikuasai orang. Ya Allah, lindungi hamba-Mu ini, singkirkan segala setan, jin, dan iblis yang merajalela di tempat ini. Suaranya bergetar, tapi tegas. Begitu doa itu terucap, sesuatu terjadi. Mangkuk berisi darah yang diletakkan Witarto tiba-tiba bergolak, seolah air mendidih. Dari dalamnya terdengar suara rintihan. Makhluk bertubuh ayam itu meraung keras, suaranya membuat kaca jendela bergetar. Lampu Petromax padam seketika, ruangan terjerumus dalam kegelapan total. Witarto terperanjat, wajahnya memerah menahan amarah. Berhenti, kau tak tahu apa yang kau lawan pemuda.
Ia menepuk meja dengan keras, darah dari mangkuk muncrat ke lantai, mengeluarkan bau busuk menyengat. Tapi Sularto tidak berhenti, ia semakin lantang melantunkan doa. Semakin keras suaranya, semakin liar pula raungan itu. Dari arah langit-langit, sosok bertubuh ayam tampak mendadak menggelepar, bulunya rontok satu persatu, sementara matanya yang merah kini mulai memudar. Mursiem yang sejak tadi diam, menutup telinganya rapat-rapat, wajahnya menunduk, tubuhnya bergetar hebat. Seolah ia pun tak sanggup mendengar jeritan dari makhluk yang selama ini menjadi penopang hidupnya. Hawa dingin bertambah menusuk, lantai warung seakan bergelombang. Sularto tetap teguh, keringat dingin membasahi dahinya. Ia tahu ini baru permulaan dari ritual keji yang berusaha menelannya hidup-hidup. Dan di tengah hiruk-pikuk suara doa, raungan jin, dan makian Witarto, Sularto merasakan sesuatu yang kuat, bahwa malam itu pertarungan antara cahaya dan kegelapan baru saja dimulai. Suasana di dalam warung mie itu semakin menyesakkan. Bau darah bercampur kemenyan menusuk hidung, membuat kepala Sularto berdenyut. Keringat dingin menetes deras dari pelipisnya, meski udara malam begitu menusuk. Tubuhnya sudah mulai lemas karena hawa gaib yang menggerogoti energi hidupnya. Namun, ia tidak boleh menyerah. Ingatan tentang wajah keriput kakeknya, Kiai Sumenggala, kembali muncul dalam benak. Kakeknya adalah seorang alim desa yang pernah mengajarkan doa-doa khusus. Doa yang katanya hanya boleh dibaca saat berhadapan dengan perjanjian setan. Saat kecil, Sularto sering mendengar nasihat itu. Nak, bila kau berjumpa dengan orang yang menjual jiwa pada jin, bacalah doa ini. Jangan berhenti, sekalipun lidahmu keluh. Karena doa ini bukan hanya merobek perjanjian, tapi juga membakar jin yang menjeratnya. Kini, doa itu menjadi satu-satunya senjata yang ia miliki. Dengan suara gemetar, ia mulai melafalkan doa yang dulu diajarkan. Lidahnya keluh, tenggorokannya kering, namun ia memaksa untuk terus mengucap. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Setiap kalimat terasa berat, seolah ada yang menekan dadanya. Penglihatannya berkunang, cahaya lampu Petromax yang berkedip-kedip seakan menari dan memutar di hadapannya. Tapi Sularto tahu, ia harus bertahan. Dari arah dapur, suara dentuman keras terdengar. Piring dan gelas berjatuhan, kayu-kayu retak, disertai suara raungan yang tidak menyerupai manusia maupun hewan. Dari balik kegelapan muncul sosok mengerikan, jin pesugihan dalam wujud aslinya. Tubuhnya besar, hitam pekat, setinggi hampir mencapai atap warung. Kepalanya menyerupai ayam raksasa dengan paruh berlumuran darah segar, menetes ke lantai kayu yang bergetar menahan bobotnya. Kedua matanya menyala merah padam, seperti bara yang baru diambil dari tungku. Suara kokok panjang keluar dari paruhnya, namun kokok itu lebih menyerupai jeritan maut. Getarannya membuat perabot warung ikut bergoyang. Sularto merasa dadanya hampir pecah mendengar suara itu. "Cepat, lahap dia, jangan biarkan kabur," teriak Witarto, suaranya parau, penuh kepanikan. Wajah kerasnya kini dipenuhi keringat, tangannya bergetar saat menunjuk Sularto. "Kau harus kenyang malam ini, atau semua jerih payahku sia-sia." Jin itu melangkah mendekat, setiap injakan cakarnya menimbulkan bunyi krek-krek seperti kayu patah. Udara di dalam warung semakin dingin, seolah seluruh panas dunia diserap olehnya. Sularto tetap melantunkan doa, nafasnya tersengal, tubuhnya goyah, namun doa itu justru membuat makhluk hitam itu mendadak menggelepar. Tubuh besar jin itu mendesis seperti disiram api. Dari kulitnya yang hitam pekat muncul retakan cahaya merah menyala, seolah ia sedang terbakar dari dalam. Suara raungannya menggema sampai keluar warung, mungkin terdengar hingga ke rumah-rumah warga di kejauhan. "Tidak," jerit Witarto,
Ia menubruk meja, mencoba menahan mangkuk berisi darah yang kini mendidih. Kau merusaknya, kau tidak tahu apa yang kau lakukan, bocah. Sementara itu, Mursiem yang berdiri di dekat pintu tiba-tiba menjerit histeris. Tubuh kurusnya kejang-kejang, kedua tangannya mencakar wajahnya sendiri hingga berdarah. Dari mulutnya keluar suara bukan suara perempuan, melainkan pekikan gaib yang dalam, berat, dan menyeramkan. Energi hitam yang keluar dari tubuh jin pesugihan tampak merasukinya. "Ah, tolong!" teriaknya sebelum matanya berubah menjadi merah pekat. Tubuhnya melayang sedikit dari lantai, rambut panjangnya tergerai, wajahnya mengerikan seperti boneka rusak. Sularto memejamkan mata sejenak, lalu kembali memusatkan hati. Ia tahu semakin kuat ia melafalkan doa, semakin besar pula perlawanan yang akan ia hadapi. Tubuhnya bergetar, sendi-sendinya seolah mau patah, namun ia ingat pesan kakeknya, "Jangan berhenti, bila kau berhenti, maka mereka akan merenggut jiwamu." Doa itu kini ia ucapkan lebih lantang, meski nafasnya pendek-pendek, suaranya jelas, setiap kata menusuk udara malam. Jin pesugihan kembali meraung, tubuh raksasanya bergetar keras, paruhnya terbuka lebar, meneteskan darah ke lantai, dan dari dalam kerongkongannya keluar asap hitam pekat yang menyebar ke seluruh ruangan. Bau busuk dan amis menyatu, membuat udara semakin sulit dihirup. Witarto jatuh tersungkur di lantai, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba merangkak mendekati Sularto, namun energi gaib yang berputar di sekitar membuat tubuhnya terpental ke belakang. "Berhenti, berhenti pemuda, kalau kau teruskan, bukan hanya jin ini, tapi juga aku dan Mursiem yang akan binasa," teriaknya dengan suara parau. Namun Sularto tak menghiraukannya. Doanya kian menggema, mengisi ruangan yang bergetar. Kekuatan batin dan iman melawan kutukan gelap kini bertemu dalam benturan hebat. Mursiem berteriak lebih keras, tubuhnya semakin terseret ke dalam lingkaran energi hitam. Matanya berputar, wajahnya penuh penderitaan. Jin pesugihan itu yang seharusnya tunduk pada Witarto dan Mursiem kini seperti berbalik mengamuk, tidak terkendali. Sularto bisa merasakan hawa panas menyambar kulitnya, seolah api tak kasat mata menjilat tubuhnya. Tapi ia bertahan, ia tahu doa ini adalah kunci untuk memutus perjanjian yang telah mengikat warung ini dengan kegelapan. Hingga detik itu, Sularto sadar satu hal, ia bukan lagi sekedar pemuda pengembara yang singgah untuk makan. Ia telah masuk ke dalam medan perang, bukan perang fisik, melainkan perang batin. Perang antara manusia yang tamak, jin pemakan tumbal, dan doa yang memutus belenggu pesugihan. Dan malam itu, di warung mie ayam muram di tepi jalan Ngadi Luhur, pertempuran batin yang menentukan nasib nyawa dan jiwa pun benar-benar dimulai. Bangunan warung mie ayam itu kini bagaikan neraka yang terbuka di tengah malam sunyi. Getaran hebat mengguncang lantai kayu hingga mangkuk-mangkuk berjatuhan dari rak. Bunyi pecahan kaca dan keramik memenuhi ruangan, mengiringi raungan makhluk gaib yang semakin kehilangan kendali. Lampu petrohaks yang sedari tadi redup, tiba-tiba meledak dengan suara dar. Kaca pecahannya berhamburan, meninggalkan ruangan dalam kegelapan pekat. Hanya sesekali diterangi kilatan merah dari mata jin pesugihan. Sularto berdiri di tengah, tubuhnya limbung, namun doa tak berhenti dari bibirnya. Suaranya semakin keras, meski tenggorokan terasa perih dan napas kian pendek. Cahaya samar dari doa itu memantul di wajahnya, membuat sosoknya seperti diterangi api gaib. Jin pesugihan itu meraung lebih dahsyat, tubuh raksasanya kini retak. Dari retakan hitam di kulitnya, semburan asap panas keluar, bercampur dengan bau daging busuk. Separuh tubuhnya sudah hancur, bagian sayapnya terkelupas, hingga tulang hitamnya terlihat.
Paruhnya yang berlumuran darah beradu keras, menimbulkan suara krek-krek menyeramkan, seperti hendak menghancurkan udara itu sendiri. Aku tidak akan kalah oleh manusia rendahan. Suara makhluk itu bergemuruh, seperti berasal dari kedalaman bumi. Di sisi lain, Witarto tidak mau menyerah. Wajahnya basah oleh keringat dan darah dari pecahan kaca. Ia meraih sebuah golok panjang dari balik lemari tua di pojok warung. Golok itu berukir rumit, gagangnya dari kayu hitam yang mengkilap, jelas bukan golok sembarangan. Dengan terengah, ia menghantamkan golok ke lantai kayu berkali-kali. Dug, dug, dug. Setiap hantaman mengeluarkan cahaya merah samar dari bawah lantai, seolah ada sesuatu yang terkubur di bawahnya. Suara bacaan mantra Jawa keluar dari mulut Witarto, campur aduk dengan teriakan panik. Lanjutkan ikatanmu, tegaklah kembali, kau butuh tumbal itu, kau butuh dagingnya, teriaknya histeris sambil memukul lagi lantai dengan goloknya. Sularto semakin kencang membaca doa, napasnya sesak, tapi ia tahu bahwa setiap kata yang ia ucapkan menambah penderitaan pada jin itu. Tangan gemetarnya terangkat, seolah ia sedang menepis hawa jahat yang terus menekan tubuhnya. Di luar warung, suasana desa mulai resah. Warga yang rumahnya tak jauh dari sana mendengar suara aneh, raungan panjang, jeritan perempuan, dentuman keras, dan kini ledakan yang memecah keheningan. Beberapa warga keluar dari rumah dengan wajah pucat, membawa lampu sentir. Mereka saling pandang dengan cemas. "Apa itu? Dari warung mie Witarto," bisik seorang lelaki parung baya, Rahmadi, sambil memeluk anak kecilnya. "Aku dengar jeritan perempuan. Astagfirullah, jangan-jangan ini ulah pesugihan itu," sahut tetangganya dengan suara bergetar. Warga lain tak berani mendekat terlalu dekat. Mereka hanya mengintip dari kejauhan, berdiri di balik pepohonan jati. Dari celah-celah papan warung yang retak, mereka bisa melihat kilatan merah menyala, bayangan tubuh raksasa yang bergerak, dan sesekali bayangan Sularto yang masih berdiri tegak melawan. Bisik-bisik warga mulai riuh. Selama ini, warung mie ayam Witarto memang terkenal ramai. Tak pernah sepi pembeli, bahkan di hari-hari sepi sekalipun. Banyak yang bertanya-tanya dari mana rejeki sebesar itu datang. Ada pula yang pernah mendengar suara aneh di malam hari dari arah warung itu. Namun, tak ada yang berani menuduh. Hingga malam ini, rahasia kelam itu perlahan terbongkar. "Pesugihan darah," ucap seorang nenek tua lirih, tangannya gemetar menuju ke arah warung. "Aku sudah curiga sejak dulu, mie ayamnya bau amis, bukan bau ayam biasa." Di dalam warung, pertempuran semakin sengit. Jin itu berusaha bangkit kembali, menyerang Sularto dengan cakarnya yang tajam. Lantai kayu tergores dalam, menimbulkan suara mengerikan. Namun setiap kali ia mendekat, doa yang dilantunkan Sularto membuat tubuhnya kembali terhempas seperti terbakar. Mursiem yang kini setengah kerasukan berteriak-teriak sambil memukuli kepalanya sendiri. Suaranya bercampur antara ratapan manusia dan pekikan gaib. Tubuhnya melayang-layang di udara, lalu menghantam dinding warung hingga papan kayu terlepas dan jatuh. Witarto semakin putus asa. Ia terus menghantam lantai dengan golok pusakanya. Darah mengucur dari tangannya sendiri, tapi ia tidak peduli. Setiap hantaman terasa semakin sia-sia karena doa Sularto memutus ikatan gaib itu perlahan. "Diam kau tak tahu apa yang sudah aku bayar untuk ini." Witarto meraung, matanya merah, wajahnya penuh kebencian.
Puluhan tahun aku menjaga tumbal, puluhan nyawa sudah aku serahkan. Kau pikir bisa memutusnya begitu saja pemuda kampung? Tidak semudah itu. Sularto tetap tidak gentar. Dengan tubuh gemetar ia menjawab, "Rejeki dari darah bukanlah berkah Witarto, itu kutukan. Kau dan istrimu telah menipu perut banyak orang dengan tumbal nyawa. Malam ini ikatan itu akan hancur." Doanya kembali bergema, kali ini lebih keras, memecah suara raungan jin yang terus bertahan. Tubuh raksasa itu semakin retak, pecahan cahaya merah makin banyak keluar, seperti bara yang hendak meledak. Lantai warung bergetar hebat, papan-papan terangkat sendiri, mangkuk-mangkuk hancur berkeping-keping. Suara retakan terdengar dari atap, genteng jatuh berdebam ke tanah. Dari luar, warga yang menyaksikan semakin panik. Beberapa orang perempuan menjerit, anak-anak menangis ketakutan. "Astagfirullah, warung itu mau roboh," teriak seorang pemuda yang berdiri paling depan. Rahasia pesugihan yang selama ini hanya berupa bisik-bisik kini terungkap nyata di hadapan warga. Mereka melihat sendiri warung yang tampak sederhana ternyata menjadi sarang setan pemakan darah. Raungan jin pesugihan mencapai puncaknya. Tubuh raksasa hitam itu kini mengamuk, menghantam dinding, memporak-porandakan meja kursi, hingga seluruh bangunan warung nyaris runtuh. Sularto menggenggam tangannya erat, doa tak putus dari bibirnya. Ia tahu ini belum selesai. Jin itu sedang mengamuk dan amukan terakhirnya bisa meruntuhkan seluruh warung bersama rahasia kelam yang disembunyikan. Pertarungan mencapai puncaknya. Sularto berdiri tegak di tengah ruangan, meski tubuhnya penuh luka. Keringat bercampur darah menetes dari pelipisnya. Nafasnya terengah, namun matanya tetap tajam, menatap ke arah makhluk hitam raksasa yang meronta. Jin pesugihan itu tampak semakin lemah. Setengah tubuhnya sudah hancur di lumat doa. Tapi raungannya masih mengguncang, seperti petir yang menghentak dada siapapun yang mendengarnya. Witarto berusaha bangkit dari lantai. Tubuhnya penuh jelaga hitam akibat energi pesugihan yang terbalik. Dengan sisa tenaga, ia mengayunkan golok pusaka yang sejak tadi digenggamnya. Golok itu dipukulkan ke lantai, memercikkan cahaya aneh, seakan memanggil kembali kekuatan gaib yang sudah mulai pudar. "Tidak, Sularto, kau tidak bisa menghancurkan warung ini. Pesugihan ini sumber hidupku," teriaknya dengan suara parau bercampur darah di kerongkongan. Mursiem di sudut ruangan meraung histeris. Tubuhnya gosong sebagian, wajahnya penuh luka bakar, namun matanya masih merah menyala, dikuasai energi hitam. Ia berusaha merangkak mendekati mangkuk yang sudah pecah, seolah berharap masih ada sisa tumbal yang bisa menyelamatkan mereka. Tapi setiap langkahnya hanya meninggalkan jejak bau amis bercampur gosong. Sularto mengangkat kedua tangannya, meski terasa berat bagai tertimpa batu. Ia mulai melantunkan doa terakhir, amalan penghancur pesugihan yang diwariskan kakeknya. Suaranya lantang, menusuk malam yang sudah menelan suara jangkrik. Kata demi kata mengalir, bagai pisau tajam yang merobek-robek ikatan gaib di dalam warung itu. Tiba-tiba, jin pesugihan meraung lebih keras, tubuhnya membesar lalu menggelembung. Paruh raksasanya mencerit, mengeluarkan cairan hitam pekat yang berbau busuk. Kedua matanya menyala bagai bara, lalu mulai retak seperti kaca pecah. Tubuh makhluk itu tidak sanggup lagi menahan gempuran doa. Dengan dentuman keras, ia meledak menjadi kabut hitam pekat, memenuhi seluruh ruangan dengan bau amis yang menusuk hidung. Ledakan itu membuat Witarto dan Mursiem terpental keras. Tubuh Witarto menghantam dinding, tulang-tulangnya berderak. Golok pusaka terlepas dari tangannya dan terbelah dua oleh energi doa.
Mursiem jatuh menimpa meja yang sudah rapuh. Tubuhnya terhimpit reruntuhan kayu. Jeritan terakhirnya terdengar melengking sebelum akhirnya terdiam. Tubuhnya perlahan menghitam seperti arang. Warung bergetar hebat, tiang-tiang penyangga retak, genteng berjatuhan menghantam lantai. Dari atap, suara kayu patah bersaut-sautan. Petromax yang sejak tadi pecah menyebarkan minyak, lalu tersambar percikan api. Seketika kobaran melahap meja, kursi, hingga dinding bambu. Api menjalar cepat, seperti sudah menunggu kesempatan untuk menghancurkan segalanya. Sularto yang berdiri di tengah kepungan api mencoba menahan tubuhnya agar tidak roboh. Ia menggenggam dada, jantungnya berdegup kencang, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tahu tugasnya sudah selesai. Doa terakhir telah memutus perjanjian gaib yang selama bertahun-tahun menjadi rahasia kotor warung itu. Warga desa yang sejak tadi hanya berani mengintip dari kejauhan, kini berlarian mendekat ketika melihat api menjulang. Mereka menyaksikan warung mie ayam yang selalu ramai, kini tinggal bangunan retak yang dilahap si jago merah. Beberapa orang menjerit menyebut nama Witarto dan Mursiem, tapi tak seorang pun berani masuk menyelamatkan. Hawa panas terlalu menyengat, dan suara retakan kayu bercampur raungan aneh masih terdengar di antara kobaran api. Dalam kekacauan itu, sebuah bayangan muncul dari balik asap tebal. Sularto melangkah gontai keluar dari pintu yang hampir roboh. Bajunya hangus sebagian, wajahnya penuh debu dan luka, tapi tatapannya tenang. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Warga hanya terpana melihat sosoknya berjalan melewati mereka, seolah ia bukan manusia biasa, melainkan saksi hidup dari pertempuran gaib yang baru saja berakhir. Beberapa warga mencoba bertanya, "Pak Larto, apa yang terjadi? Mana Witarto dan Bu Mursiem?" Tapi Sularto hanya menundukkan kepala, melangkah pelan meninggalkan kerumunan. Suaranya tidak terdengar, hanya nafas beratnya yang membaur dengan asap. Ia tahu kata-kata tidak akan mampu menjelaskan apa yang benar-benar terjadi di dalam warung itu. Api semakin membesar, membuat langit desa berwarna merah. Bau gosong bercampur amis darah menguar ke segala arah. Dalam waktu singkat, warung mie ayam itu runtuh sepenuhnya. Atapnya ambruk, tiang-tiangnya roboh, dan suara ledakan kecil terdengar ketika bara menyambar sisa-sisa minyak di lantai. Malam itu menjadi saksi berakhirnya sebuah rahasia kelam. Warga hanya bisa berdiri di kejauhan, menyaksikan bangunan yang dulu menjadi tempat mereka tertawa dan makan bersama, kini tinggal puing-puing terbakar. Tidak ada lagi mie ayam hangat, tidak ada lagi aroma kuah gurih. Yang tersisa hanyalah kepulan asap, bara api, dan bisikan gaib yang masih terdengar samar di telinga. Seiring berjalannya waktu, kabar itu menyebar. Orang-orang mulai berbisik bahwa warung mie ayam Witarto Mursiem tidak sekedar runtuh karena kebakaran. Ada yang mengatakan mereka mendengar raungan aneh sebelum api muncul. Ada pula yang bersumpah mencium bau darah bercampur mie ayam hangus ketika melewati bekas warung itu, bahkan berhari-hari setelah kebakaran. Kini, tempat itu kosong, reruntuhan hangus dibiarkan begitu saja. Tidak ada yang berani membangunnya kembali. Warga desa hanya berani lewat pada siang hari, itu pun dengan langkah tergesa. Bila malam tiba, jalan di depan bekas warung menjadi lengang. Orang-orang memilih memutar lebih jauh daripada harus berhadapan dengan aroma amis yang masih sering tercium atau bisikan samar yang terdengar dari kegelapan. Orang-orang percaya roh yang pernah dipanggil di sana belum benar-benar pergi. Dan setiap kali angin malam berhembus, seolah terdengar suara panci beradu, sendok jatuh, dan bisikan lirih yang bercampur tangisan. Sejak itu, warung mie ayam yang dulu begitu ramai berubah menjadi cerita angker, sebuah pengingat bahwa pesugihan, seberapa besar pun kekuatannya, akan berakhir dengan kehancuran.
Dan Sularto, sosok tenang yang keluar dari kobaran api malam itu, tak pernah lagi terlihat di desa. Ia pergi begitu saja, meninggalkan warisan cerita yang hanya bisa diceritakan dalam bisikan tentang malam ketika warung mie ayam runtuh bersama rahasia darah yang menyertainya.